Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 321 sampai 325. Hei, sayang sekali saudara laki-laki itu meninggal, sangat tidak bersalah. Qin Lao menghela nafas. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan banyak dari mereka telah makan roti kukus darah manusia. Aku menderita bencana tanpa pandang bulu 6 tahun lalu dan hampir mati. Qin tua dengan marah. Saat pulang ke rumah pada malam hari, Li Ziran sangat mengkhawatirkan keadaan Fang Ziqing. Jika dikonfirmasi, Fang Ziqing pasti akan masuk penjara. Pada saat ini, Li Tianhao dan yang lainnya tiba-tiba datang ke pintu. Haha, apakah Ziran dan sampah ini baik-baik saja? Kami mendengar bahwa sesuatu terjadi pada grup Yunting, jadi kami pikir kalian berdua ditangkap. Li Wenhai tersenyum, Li Songkui dan Li Mengyu tersenyum dan berkata, tapi begitu grup Yunting dihapuskan, perusahaan Ziran juga akan dihapuskan. Apa rencana Anda selanjutnya untuk Ziran? Mungkinkah kembali ke keluarga Li? Li Wenfei tertawa. Aku, Li Ziran tampak tak berdaya. Sekarang perusahaan sudah menghadapi krisis, diperkirakan akan direduksi menjadi situasi diakuisisi. Li Tianhao tersenyum dan berkata, jangan gugup, Ziran, kakek ada di sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Li Ziran bingung. Ah, kakek, bisnis apa yang kamu bicarakan denganku? Akuisisi perusahaanmu. Aku berencana membeli perusahaan barumu seharga 2 juta, kata Li Tianhao. 2 juta. Li Ziran terlihat tidak percaya. Bahkan jika investasi Yunting Group hilang, tidak peduli seberapa besar pengaruh perusahaannya, nilai perusahaan masih sekitar 100 hingga 200 juta. Bagaimana itu bisa diperoleh dengan 2 juta? Sangat lucu. Haha, Ziran, apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Begitu grup Yunting jatuh, perusahaanmu akan sangat terpengaruh dari jika Anda menyeretnya. Apalagi 2 juta, Anda bahkan tidak akan mendapatkan 200 ribu. Benar. Selain itu, jika kamu menjual perusahaan ke kakek, kamu bisa terus bekerja di grup Li. Li Wenhai dan Li Songkui mencibir. Kalian, Li Ziran benar-benar akan mati karena amarah. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Ziran, aku hanya memberimu waktu 2 hari. Saat itu, tidak akan ada harga 2 juta. Selain itu, saya juga mendengar bahwa Anda sedang mendiskusikan kerjasama dengan sebuah perusahaan di Korea Selatan. Izinkan saya ikut. Li Tianhao berkata dengan dingin. Setelah keluarga Li pergi, Ye Junlin menghiburnya, jangan khawatir, istriku, tidak akan terjadi apa-apa. 3 hari gugus tugas segera berlalu, dan keputusan akan diumumkan keesokan harinya. Malam ini, Bai Qingfeng, Yu Xingjian, dan Hao Wenchang telah merayakannya di clubhouse. Haha, yang ini benar-benar luar biasa. Saya mendengar bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk menemukannya, tidak ada yang boleh dilihat di tempat kejadian. Kata Bai Qingfeng sambil tersenyum. Ya, Yan ketegas dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang akan memberinya muka. Sekarang kita tunggu pengumuman hasilnya besok. Grup Yunting akan sepenuhnya ditelan oleh kita, dan teknologi mereka yang ditingkatkan akan menjadi milik kita saat itu. Hahaha. Yu Xingjian tidak bisa menahan diri untuk menyanyikan sebuah lagu. Dia dan Hao Wenchang merangkul satu sama lain dan menyanyikan lagu saudara yang baik. Bang, pada saat ini, pintu ruang pribadi di clubhouse ditendang terbuka. Banyak polisi bergegas masuk dari luar. Bai Qingfeng dan yang lainnya tercengang. Mereka tampak luar biasa. Dikelilingi oleh kerumunan, satu orang datang ke tempat tersebut. Dia mengeluarkan ID-nya dan berkata, Yan Ke, pemimpin gugus tugas. Apa, Yan Ke? Mendengar nama ini, Bai Qingfeng dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis.
Pemimpin kelompok Yan, aku sudah lama mengagumi namamu, tidak hormat dan tidak hormat. Baik King Feng dan yang lainnya tertawa, mereka tidak tahu mengapa Yan tiba-tiba datang ke sini. Apakah kamu masih ingin bernyanyi? Apakah kamu tahu sesuatu telah terjadi? Yan mencibir, hah, sesuatu terjadi? Apa yang terjadi? Baik King Feng dan yang lainnya tampak terkejut. Kamu ditahan, wajah Yan berubah. Acuh tak acuh. Rekan di sebelahnya menunjukkan surat perintah penangkapan. Apa? Kami ditangkap? Baik King Feng dan yang lainnya semua tampak tak percaya. Sangat disayangkan untuk memberitahu Anda bahwa pemantauan telah diperbaiki oleh para ahli, dan semua orang yang terlibat telah ditemukan, dan mereka telah mengaku kepada Anda. Yan mencibir, boom, beberapa orang sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Keesokan harinya, hasil yang ditunggu semua orang keluar. Tapi hasilnya mengejutkan semua orang. Ternyata 4 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou menjebak grup Yunting. Semua yang terlibat dalam kasus ini ditangkap, mereka yang dijatuhi hukuman mati dijatuhi hukuman mati, dan mereka yang dijatuhi hukuman penjara. Grup Yunting tidak bersalah, semua orang bersorak. Grup Yunting juga secara khusus memberikan uang penghiburan kepada anggota keluarga almarhum, yang mendapat banyak pujian. Pastor Qin Beisan juga sangat senang. Saya juga mengagumi penanganan dan perilaku Ye Junlin. Keluarga Li tercengang. Awalnya mereka ingin membeli perusahaan baru Li Ziran seharga 2 juta yuan. Di mana Anda mengharapkan Yunting Group baik-baik saja? Setelah itu, rumah sakit besar mengalami penggunaan klinis produk medis Yunting Group. Tidak ada masalah dengan kualitas produk, dan kinerja jauh lebih tinggi daripada versi produk sebelumnya. Bisnis grup Yunting dengan cepat kembali ke level sebelumnya. Kali ini kamar dagang Suzhou Hangzhou mengalami kerugian besar. Nilai pasar anjlok, dan vitalitasnya rusak parah, setidaknya 10 miliar telah menguap. Keempat raksasa tidak ada hubungannya, hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Jenderal Kunlun. Upacara pengangkatan Panglima tertinggi daerah militer Suzhou Hangzhou akhirnya tiba. Konon Duan Tianyang yang akan menjadi Panglima tertinggi akan segera tiba di Suzhou Hangzhou. Ini membuat Lei Qianju dan yang lainnya menantikannya. Keluarga Sen, orang terkaya, juga menantikan masalah ini. Sen Qingyun membawa kabar baik untuk keluarga Sen lagi. Sen Xinyi dan junior lainnya juga memiliki kuota untuk berpartisipasi dalam upacara penunjukan ini. Ini membuat Sen Xinyi dan yang lainnya senang. Wanita kaya dan muda di kalangan kelas atas lebih memperhatikan partisipasi dalam kegiatan semacam ini. Bagi mereka inilah penyepuhan yang sesungguhnya. Bahkan jika Anda keluar untuk menyombongkan diri di masa depan. Haha, kamar dagang Suzhou Hangzhou terluka parah sekarang, selama saya menghubungi Jenderal Kunlun. Hanya masalah waktu sebelum kamar dagang Suzhou Hangzhou ditelan. Suasana hati yang baik, Tuan. Park Guochang dari perusahaan Korea Lemei sedang mencari Anda. Kepala pelayan datang untuk memberitahunya. Oke, biarkan dia masuk. Meskipun Sen Wanshan bekerja sama dengan Korea Selatan di banyak industri, perusahaan Lemei jauh dari menarik perhatian. Tidak? Bagaimana perasaanmu hari ini? Itu sebabnya saya harus bertemu orang. Segera setelah itu, Park Guochang datang ke aula. Artinya sangat sederhana, dia membutuhkan bantuan Sen Wanshan untuk berkembang di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Yang lebih menarik adalah perusahaan Lemei milik Park Guochang adalah perusahaan Korea yang bekerja sama dengan Li Ziran. Yah, aku akrab dengan gurumu, dan aku akan membantumu lebih banyak di masa depan. Sen Wanshan setuju, yang membuat Park Guochang sangat bersemangat. Satu kata dari orang terkaya berarti dia telah mendapatkan pijakan yang kokoh di Suzhou dan Hangzhou. Keesokan harinya, Ye Junlin ada di perusahaan saat dia menerima nomor telepon dari Li Ziran. Junlin,
Saya agak sibuk berbicara tentang kerjasama. Xiao Qin membutuhkan beberapa informasi bisnis untuk magangnya. Bisakah Anda mengirimkannya untuk saya? Li Ziran bertanya. Dia sedang mendiskusikan kerjasama dengan perusahaan Lemei Korea. Oke, saya akan mengirimkannya. Ye Junlin pergi ke Universitas Suzhou, Hangzhou setelah mendapatkan materi. Butuh banyak kesulitan untuk menemukan Xiao Qin. Setelah Ye Junlin memberikan informasi kepada Xiao Qin, dia akan pergi. Kakak ipar, kamu belum makan siang? Tanya Xiao Qin. Tentu. Bukankah ini datang ke sini untuk mengantarkan materi untukmu? Kata Ye Junlin, begitu saja. Biarkan aku mentraktirmu makan malam di kantin sekolah, oke? Xiao Qin menatap Ye Junlin dengan penuh harap. Mendengar perkataan Xiao Qin, Ye Junlin benar-benar merasa lapar. Terlebih lagi, saya sudah bertahun-tahun tidak makan makanan alma mater saya. Oke, ayo makan di sekolah, ayo pergi. Xiao Qin dengan lembut meraih lengan Ye Junlin dan berjalan di kampus. Ye Junlin tidak peduli, karena Xiao Qin seperti ini saat Li Ziran ada. Bagaimanapun, dia memperlakukannya seperti gadis kecil. Tapi siswa yang datang dan pergi tidak berpikir begitu. Bagaimanapun, Xiao Qin adalah wanita yang sangat cantik, dan diakui sebagai primadona sekolah. Dia telah melajang selama beberapa tahun sejak masuk sekolah, dan banyak siswa mendiskusikan kapan Xiao Qin akan keluar dari lajang. Hari ini semua orang melihat pemandangan yang ajaib. Kolonel senior Hua Xiao Qin sedang berjalan di jalan sambil memegang lengan seorang pria. Ini membuat rahang semua orang jatuh. Berita yang benar-benar meledak. Meskipun pria itu terlihat dewasa, dia baik-baik saja dalam segala hal. Semua orang langsung percaya bahwa ini adalah pacar Xiao Qin. Berita bahwa Xiao Qin berbicara tentang pacarnya dengan cepat menyebar ke seluruh Universitas Suzhou Hangzhou. Ye Junlin merasa semua orang memandangnya dengan tidak normal. Xiao Qin mencibir sepanjang waktu. Dia hanya ingin menciptakan ilusi bahwa Ye Junlin adalah pacarnya. Xiao Qin lebih mengandalkan Ye Junlin semakin dekat. Pelamar Xiao Qin sangat marah sehingga mereka menghancurkan meja. Aku tidak menyangka Xiao Qin akan bersama paman pada akhirnya. Beberapa anak laki-laki berkata dengan marah. Akhirnya, Xiao Qin membawa Ye Junlin ke kafetaria. Ye Junlin sengaja memilih lokasi di sudut terpencil, namun tetap menarik banyak perhatian. Xiao Qin membawa sepiring makanan. Ye Junlin berkata tanpa daya, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat populer di sekolah? Hah? Bukankah itu benar? Aku, Xiao Qin, dikenal sebagai pelayan sekolah. Xiao Qin bersandar di depan Ye Junlin dan berbisik, kakak ipar, mereka semua mengira kamu pacarku sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menemukan pacar di masa depan? Ye Junlin tersenyum, baiklah. Aku akan pergi ke ruang siaran sekolah untuk menginformasikan. Kakak ipar kamu sangat membosankan. Xiao Qin pura-pura sangat marah. Setelah makanan disajikan, Ye Junlin tidak mempedulikannya, dan langsung memulainya. Dia tidak menyadari bahwa ada semakin banyak orang yang menonton. Setelah makan dan minum, Ye Junlin hendak pergi. Pergilah, aku akan mengantarmu. Xiao Qin mengikuti di belakang. Dia memandang Ye Junlin dengan mata penuh kasih sayang. Siapapun dengan mata yang cerdas dapat melihat apa yang sedang terjadi. Banyak anak laki-laki yang sedih, dan Xiao Qin benar-benar jatuh cinta. Ye Junlin dan Xiao Qin baru saja meninggalkan pintu masuk kafetaria ketika sekelompok besar orang berjalan ke arah mereka. Menghalangi jalan mereka, Ye Junlin mencoba pergi, tetapi dikelilingi oleh orang-orang dari segala arah. Sekelompok orang ini mengenakan seragam taekwondo satu demi satu, dengan gaya yang mengesankan. Pusing tai, apa maksudmu? Xiao Qin meraung marah. Siswa internasional dari Korea Selatan ini mengandalkan kekuatan taekwondo dan sangat mendominasi.
anak laki-laki manapun yang melakukan kontak dengan Xiao Qin akan berakhir buruk. Pu Xingtai mengabaikan Xiao Qin, tetapi menatap Ye Junlin, dan memperingatkan dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar, "Xiao Qin milikku, keluar." Mendengar ini, Ye Junlin tersenyum. Sikap siswa asing ini membuatnya sangat tidak bahagia. Xiao Qin menolak, dan berkata dengan marah, "Park Xingtai, tolong bicaralah dengan baik. Kapan aku menjadi milikmu?" "Xiao Qin, kamu adalah pacarku. Ini diakui, siapa yang tidak tahu di Universitas Suzhou Hangzhou." Tampak sombong, beberapa rombongan dari klub taekwondo di belakangnya mencemooh satu demi satu. Yang lain marah ketika melihatnya, tetapi tidak berani berbicara. Belum lagi para siswa internasional ini unggul di sekolah dan menikmati berbagai keistimewaan. Dikatakan bahwa Park Xingtai adalah bagian hitam dari taekwondo, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. "Pergi dari Xiao Qin segera, atau aku jamin kamu akan berakhir dengan buruk." Pu Xingtai berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi?" Saat itu, sebuah suara terdengar, "Jiang Jinyao, senior Xiao Qin, datang ke tempat tersebut." Sekilas dia mengenali Ye Junlin. Orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa Ye Junlin adalah pria yang sangat besar, dan dia adalah yang terbaik untuk berteman. Melihat situasi di depannya, Jiang Jinyao tahu bahwa kesempatannya telah tiba. "Ini kamu," ekspresi Pu Xingtai berubah. Dia sengaja menyelidiki pelamar Xiao Qin. Yang terkuat di antara mereka adalah Jiang Jinyao ini. "Park Xingtai adalah temanku, tolong selamatkan muka dan jangan membuat masalah." Jiang Jinyao berkata dengan tangan di sakunya, "Apa-apaan kamu? Apakah saya perlu menunjukkan wajah Anda?" Tidak ada yang menyangka Park Xingtai akan memarahi seperti ini. Jiang Jinyao tertegun. Sebelumnya, Park Xingtai akan memberi dirinya 3 poin wajah. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana dia tahu bahwa ayah Pu Xingtai, Pu Guochang, telah menemukan orang terkaya Shen Wanshan sebagai pendukung, jadi tidak ada yang memperhatikannya. "Park Xingtai, apa maksudmu? Apakah kamu menantang?" Jiang Jinyao sangat itu kemarahan. Ini membuatnya malu di depan Ye Junlin. "HMPH, aku perlu memberimu wajah, kamu monyet Cina." Park Xingtai menepuk wajah Jiang Jinyao. "Aku berutang budi padamu." Dengan wajah dingin, Jiang Jinyao melepas pakaiannya dan membuat postur ofensif. Dia harus memberi orang ini pelajaran. "Hei, kamu ingin bertarung denganku? Bagus, bagus." Park Xingtai sangat bersemangat. Kedua selebriti sekolah bertemu, menarik banyak orang untuk menonton. "Anda harus memenangkan pertempuran ini." Dengan raungan, Jiang Jinyao bergegas seperti harimau yang menuruni gunung. Tinju itu bahkan membawa embusan angin. Melihat Jiang Jinyao yang tiba-tiba menyerang, mata Park Xingtai berkilat dengan niat membunuh yang haus darah. Boom! Dia berbalik sedikit untuk menghindari pukulan Jiang Jinyao. Segera, cambuk ditendang, dan sebuah kaki menghantam tubuh Jiang Jinyao. Segera, Jiang Jinyao terbang 7 atau 8 meter secara horizontal, dan ketika dia mendarat di tanah, dia berteriak kesakitan dan tidak bisa lagi berdiri. His, terdengar helaan napas di antara hadirin. Anda harus tahu bahwa Jiang Jinyao telah berlatih berbagai keterampilan bertarung sejak dia masih kecil. Dia adalah master yang luar biasa. Tetapi dia tidak bisa menghentikan pukulan Park Xingtai. Bukankah dia terlalu kuat? Park Xingtai tampak marah, dan dia mengamati penonton. "Ini Huaxia Kungfu. Omong kosong, kan? Dibandingkan dengan taekwondo saya di Korea, ini sampah." Huaxia Kungfu adalah sampah. Saya mendengar bahwa Jiang Jinyao adalah master Huaxia Kungfu. Ternyata sampah. Itu benar. Huaxia Kungfu hanya ada di film dan acara TV. Kenyataannya, itu hanya pertunjukan, dan sama sekali tidak berguna. Beberapa orang dari klub taekwondo tertawa terbahak-bahak. Pu Xingtai memandangi kerumunan dan mencibir.
Hari ini, saya, Pu Xingtai, taruh saja kata-kata saya di sini. Di mata saya, Huaxia Kungfu adalah sampah. Siapapun yang tidak yakin dapat menantang saya menerima semuanya. Aturan, tak terbatas berkelahi, cedera dianggap sebagai milikmu. Melihat kesunyian penonton, tidak ada yang berani memandangnya. Pu Xingtai tersenyum, tidak ada yang berani menantang. Apakah tidak ada yang berani membuktikan kungfu China? Kamu benar-benar sekelompok pengecut. Di tanah China, di depan semua orang China, provokasi seperti itu. Siapa yang bisa menanggungnya? Tapi semua orang tidak berdaya. Bahkan master seperti Jiang Jinyao tidak berguna. Dapatkah orang lain melakukannya? Yang lain bergegas hanya mencari kematian. Pada saat ini, selama mereka bersentuhan dengan tatapan tajam Park Xingtai, semua orang akan ketakutan dan segera menundukkan kepala. Hahaha, tidak ada seorang pun di negara besar ini yang berani membuktikan Huaxia Kungfu. Itu benar-benar mengecewakan saya, tolak negaramu. Untuk pamer di depan Xiao Qin, Pu Xingtai terang-terangan memprovokasi seluruh Huaxia. Xiao Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Kakak ipar, apakah dia benar-benar kuat?" Ye Junlin tersenyum, semut yang bahkan tidak bisa dianggap sampah. Ye Junlin telah melihat terlalu banyak medan perang di 5 tahun terakhir. Efektivitas tempur tentara Korea Selatan adalah yang terburuk. Pada saat ini, mata Pu Xingtai tiba-tiba tertuju pada Ye Junlin. "Apa, kamu ingin menantangku?" Melihat dia berjalan dengan Xiao Qin, dia ingin memberinya pelajaran. Ye Junlin tidak berbicara, tetapi hanya berjalan menuju Pu Xingtai. Pu Xingtai tampak bersemangat. "Haha, bagus sekali," seseorang akhirnya berdiri. Melihat Ye Junlin mendekat, dia sudah memikirkan tidak kurang dari 10 cara untuk menyiksa Ye Junlin di benaknya. Segera dia akan menunjukkan kepada Xiao Qin betapa pria sejati itu. Dalam sekejap mata, Ye Junlin berjarak kurang dari 5 meter dari Pu Xingtai. Mengambil keuntungan dari tren, Ye Junlin meledak dengan tangan kanannya. "Sampah, idiot!" Park Xingtai menepisnya. Menurutnya, langkah Ye Junlin penuh dengan kekurangan. Park Xingtai tanpa sadar ingin memblokirnya, tapi saat dihubungi, ekspresi Pu Xingtai berubah drastis. Lebih besar dari kecepatan pukulan ini di luar imajinasinya, menutupi matanya dalam sekejap mata. Bang! Pukulan ini mengenai wajah Pu Xingtai dengan keras, dan dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Panah darah ditembakkan, dan selusin gigi terbang bersamanya. Dia terlempar puluhan meter dan menghancurkan 2 pohon, sebelum tubuh Park Xingtai membentur tanah dengan keras. Segera setelah itu, Pu Xingtai menutupi wajahnya, berguling kesakitan dengan tubuh melengkung, dan teriakan membunuh babi bergema. "Teman kecil, kamu tidak bisa menghina Huaxia Kungfu." Ye Junlin mengutuk, lalu pergi bersama Xiao Qin. Penonton terdiam, tidak ada yang mengira bahwa iblis besar Park Xingtai akan sangat tak tertahankan. Dia dipukul seperti ini oleh Ye Junlin. Sekarang tampaknya taekwondo adalah sampah. Masalah ini menyebar dengan cepat. Saat ini, di lapangan Yinhai, perusahaan baru Li Ziran. Li Ziran sedang mendiskusikan kerja sama dengan Park Guochang. Park Guochang berkembang di Suzhou dan Hangzhou. Setelah banyak inspeksi, dia menemukan bahwa perusahaan Li Ziran memiliki potensi besar dan merupakan pilihan yang baik untuk kerjasama. Saat ini, Park Guochang menerima telepon. "Apa, putraku dikirim ke rumah sakit?" Wajah Park Guochang berubah drastis. Apakah Tuan Park baik-baik saja?" Li Ziran bertanya. "Nona Li, aku akan kembali dulu. Anakku telah dikirim ke rumah sakit. Aku akan menemuinya," kata Park Guochang. "Aku akan pergi melihatmu." Li Ziran juga sangat mementingkan kerjasama ini. Oke. Keduanya dengan cepat tiba di rumah sakit. "Siapa yang memukulnya?" Park Guochang bertanya. "Itu pria bernama Ye Junlin." "Apa? Kamu Junlin?"
Ekspresi Li Ziran berubah drastis, bersambung.